Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berbicara dengan roh kami. Dan hari ini, pagi hari ini kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita akan membahas Amsal pasal 25 pagi. Ya, satu juga ini ada Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hilkiah Raja Yehuda. Itu Amsal pasal 25 ini ada Amsal Salomo, pasal 25 sampai pasal 29 ada Amsal Salomo. Kita membuka Amsal pasal 25 ada Amsal yang awal. Ini adalah yang dikumpulkan oleh pegawai Hilkiah. Itu Raja Yehuda adalah dari Raja Salomo adalah dari Yehuda dan Hilkiah juga. Jadi di sini ada perkataan atau amsal-amsal yang dari Salomo yang 200 tahun yang lalu yang sudah dibicarakan. Tetapi sampai di zaman Hilkiah ini dan semua amsal-amsal Salomo ini dikumpulkan dan ditulis. Dan kita melihat Hilkiah dan Salomo apa hubungannya. Dan amsal-amsal Salomo menjamah hatinya Raja Hilkiah dan juga dikumpulkan dan dituliskan kembali. Dan Salomo dan Hilkiah adalah satu hubungannya. Dan kita melihat dua raja ini ada satu jenjangnya tinggi. Dan kita melihat di dalam masanya Salomo itu masa yang awal, dan kita juga di Hilkiah itu bisa dalam masa ini dia mengalahkan Asyur. Dan Raja Salomo itu pada masa Raja Salomo itu membangun satu bait suci Tuhan, dan di situ di bait suci Tuhan mereka memberikan persembahan. Nah di masanya Hilkiah juga sama juga memberikan persembahan. Dan dua raja ini sama di dalam masa yang tinggi. Dan pada masa saat itu yang mereka hadapi keadaan situasi itu sama seperti saat ini kita juga menghadapi keadaan seperti ini. Dan terus di dalam peperangan, tarik salib bentrokan yang terjadi. Dan juga di masanya Raja Salomo itu bagaimana banyak negara-negara lain ingin menjajah masuk di dalam kerajaan Salomo, dan juga di dalam zamannya Hilkiah juga sama. Di dalam dua negara ada yang terpecah belah dan juga mereka ingin memasuki atau menjajah negara mereka. Dari sini kita melihat itu dalam tema ini, di dalam peperangan kita sangat suasana yang nyata. Dan kita bisa dalam zaman ini kita bagaimana kita Raja Salomo dan Hilkiah bagaimana mereka mempunyai satu kebangkitan. Ayat 1 sampai 7. Menghadapi otoritas kita mesti mempunyai itu satu kebenaran atau ayat 1 ini juga kemuliaan. Ayat 2, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja ia menyelidiki sesuatu. Di sini menghadapi keadaan seperti ini, Hilkiah dan Raja Salomo berkata, kita mesti mengandalkan Tuhan, kita mesti memuliakan Tuhan. Dan ada satu permasalahan tidak mudah dengan 1-2 kata kita bisa menyelesaikannya. Bisa kita ada bentrok ya sesama gitu, bukan 1 kali 2 kali kita bisa menyelesaikan, yang bisa ada dasarnya. Kita tahu ada satu hal emang di dalam ada satu yang dirahasiakan di dalam hatinya. Dan bentrok ini ada Tuhan memakai, kita mesti memuliakan Tuhan. Dan juga sama di tempat kita bekerja.
Dari tempat kerja kita ada satu kelompok ini. Dan kita merasa ini ada pemasa atasan dan bos kita. Yang kedua, kita di sini yang bisa kita muliakan ada di dalam dunia ini, kita ada otoritas kita. Dari sini juga kita mesti ada pemikiran kita sendiri, dan kemuliaan kita sendiri di mana? Yaitu di kemuliaan Tuhan dan juga di kemuliaan Raja. Kita bisa menghadapi permasalahan yang berbeda. Dan kita tahu dia ada otoritas. Kita mesti memuliakan otoritas ini. Ayat ketiga, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Jangan kita merasa kita sangat memahami apa yang otoritas kita pikirkan. Kadang-kadang kita mengikuti otoritas kita sudah lama, dan kadang-kadang kita merasa tidak usah dia bicara apa yang dipikirkan, saya sudah tahu. Di tempat kita bekerja juga begini, di tempat kita saat kita digembarakan juga begini. Tapi kita mesti memudahkan, kita tahu Tuhan menaruh otoritas di tengah-tengah kita. Dan kita juga pertama, kita jangan satu atau bertolak belakang saat maksudnya tuh kita ingin berargumentasi dengannya. Dan kita jangan kita di sini menghadapi otoritas kita, apa yang kita kerjakan. Di sini di ayat keempat dan ketujuh mengajarkan kita bagaimana kita bisa beraktivitas dengan otoritas kita. Dan saya percaya di zamannya masa Salomo banyak mengatur banyak pegawainya, dan dia tahu di mana yang perlu dia pegawainya si bawahannya dibangkitkan. Kita juga melihat raja di kita bagaimana Salomo sama Yerobeam hubungan mereka. Dan di sini memberitahukan kita bagaimana kita menjadi bawahan, bagaimana kita menghadapi otoritas kita. Ayat 4 dan 5. Sisihkanlah sangga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Itu ada perumpamaan. Dan sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenarannya. Kita mesti mensisihkan orang fasik di hadapan raja, bukan raja sendiri mensisihkan orang fasik di hadapannya. Jadi kita mesti menopang, maksudnya itu berpihak kepada raja kita supaya dia bisa mensisihkan orang fasik. Jadi saat kita di tempat kerja kita melihat, oh itu orang jahat, itu ada orang yang jahat, itu saya ada orang yang baik. Oh, jadi orang fasik ini yang selalu membuat keributan. Jadi masa dia ada orang jahat dan kita ada orang baik. Jadi orang fasik ini maksudnya dari kosakata yang asli itu adalah orang yang jahat. Kita mesti mengatakan kuasa dari kegelapan. Jadi di sini kita bersama otoritas kita mesti menghadapi ini. Ataukah kita mengatakan kejahatan ini, tetapi apakah kita juga menambahkan kerusuhan di dalam ini? Namun di sini ada keadilan. Tuhan adalah adil, maka kita juga percaya Tuhan akan masuk di dalam masa ini. Tuhan akan membenarkan kita dalam keadaan kita, dan juga akan memenangkan, menjaga gerejanya. Jikalau kita menghadapi kejahatan ini dan juga di dalam diri kita sendiri. Karena jangan beragak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Yaitu jika ada orang mengundang kamu, menyuruh kamu naiklah kemari daripada engkau diledakkan di hadapan dia. Ini adalah hikmatnya dari raja. Engkau pasti akan ditinggikan.
Biarpun menghadapi dalam suasana kamu apapun yang ketidakbaik, dan juga kita memuliakan Tuhan, memuliakan otoritas. Saya masih ingat saat saya bekerja. Sebenarnya tempat kerja saya banyak yang tidak ini pemberontakan gitu. Sebab ini pertama kali saya teman kerja saya tuh berkata tuh, kamu mesti hati-hati kamu sama siapa. Tapi siapa orang itu saya juga tidak bisa mengenal dengan jelas ya. Dan yang pertama dimenjarakan si ini tidak baik, dia dan kamu mesti hati-hati sama otoritas kamu, dan kamu mesti hati-hati karena dia orangnya begini. Dan kita bagaimana memilihnya? Tapi kita itu memuliakan. Kita tahu ada Tuhan. Kita membantu kerja saudara-saudara semua. Kita tahu Tuhan membawa kita di tempat ini. Jika tidak ada Tuhan memakai kita tidak mungkin di tempat kerja di sini. Tuhan akan menjaga kita. Kita jangan memilih menjadi orang yang jahat. Kita justru menjadi orang yang mengatakan orang jahat di hadapan raja. Kita pasti akan dibangkitkan. Tapi dalam ini kita berjalan. Dan selalu di dalam keadaan ini, engkau akan pelan-pelan akan dimenangkan kemenangan dari otoritas kamu, tempat kerja kamu akan dibangkitkan. Dan yang bagian kedua ayat 8 sampai 15, mendamaikan pertengkaran dan kita dinaikkan di dalam pekerjaan kita mesti bisa beraktivitas dengan otoritas kita. Dan di saat tahu kita bisa mendamaikan pertengkaran ini, kita dibangkitkan. Di dalam peperangan pertengkaran ini kita memilih kita yang menjadi pendamai, dan kita memohon Tuhan membantu kita menjadi orang yang pendamai untuk mendamaikan pertengkaran ini. Bukan hanya di tengah ini. Jadi perdamaian ini ada beberapa tema lapis. Jadi di keadaan kita itu akan ditinggikan. Jika dalam pandangan dari raja ini, maka di sini Yahuda dibangkitkan dan raja ini dibangkitkan. Jika juga di gereja kita memakai pandangan mata rohani dengan satu bagian sel grup, ya kita akan dibangkitkan. Saya ingat waktu di gereja 611 ya, bagaimana Pastor Joshua dan Simu bagaimana menyelesaikan permasalahan hubungan keluarga suami istri, bagaimana dia menyelesaikan permasalahan ini, dan juga dibangkitkan, di gereja dibangkitkan, di dalam sel grup dibangkitkan. Dan kita juga melihat lagi bagaimana banyak bentrok yang terjadi ya, yang sering kita lihat ayat 8 sampai 10. Kita dengan kasih kita menjawabnya. Ayat 8 dan 9 ini sama, kosakatanya juga sama. Kita jangan menjadi pelaku dari pertengkaran ini. Ayat 8, jangan buru-buru kau buat perkara pengadilan pada yang akan dilakukan sesamamu, dan juga belalah perkaramu terhadap sesamamu, tetapi jangan suka membuka rahasia orang lain. Tapi di dalam pertengkaran ini kamu adalah yang kali ini. Di saat kamu sendiri yang memicu pertengkaran ini, maka kamu sendiri yang akan dipermarukan. Di saat kamu bertengkar sesama teman, tapi kamu membuka rahasia orang itu. Di dalam pertengkaran ini, walaupun kamu menang atau kamu kalah, tetapi akhirnya kamu akan terluka, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau tidak akan hilang. Jadi kamu sendiri yang memulai pertengkaran ini supaya pertengkaran ini terjadi.
Jadi terhadap diri kita adalah satu yang tidak baik, yang merugikan diri kita sendiri. Dan kita orang ini karena merasa petengah ini tidak ada hubungan dengan saya. Orang merasa saya itu orangnya baik, yang paling benar, dan terjadi pertengkar ini karena orang membuat saya bertengkar. Tapi di dalam Amsal ini mengajarkan kita memberikan satu kasih, walaupun bukan kita yang memulai dari pertengkar ini. Ayat 11-12 ini. Perkataan kita, apakah kita bisa mengikat lidah kita supaya mengendari emosi kita? Ini katakan, perkataan itu diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan emas. Sini bisa katakan satu terjemahan. Ini satu, kita menjawab satu kata-kata yang manis, yang baik, itu meledakkan pertengkaran ini. Ini di sini dikatakan bagaimana mengucapkan kata-kata pada tepat waktunya. Yaitu banyak ada orang merasa ini ada seni dari perkataan ini, tapi di sini kita melihat bagaimana dijelaskan. Ya, sini maksudnya teguran orang yang bijak akan seperti cincin emas, itu membawakan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ya, sini teguran ini akan bisa membawa orang meledakkan pertengkaran ini. Dan juga ayat 13, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setiap bagi orang-orang yang menyuruhnya dan menyegarkan hati tuan-tuannya. Apakah kita orang membuat hatinya tuh terhibur, supaya otoritas kita tuh terhibur? Apakah dengan kasih kali ini kita bawa ke tempat yang berbeda dan yang terbaik, awan dan angin tambah hujan, demikian orang yang menyombongkan diri dengan hadiah seperti pernah diberikan. Yaitu awan dan angin ini seperti itu orang yang hampa atau kecewa. Kita tahu di Israel ada dua hujan musim semi, musim gugur. Ini sampai kita melihat awan hitam akan ada hujan, tetapi tidak jadi hujan, tetapi akan membuat orang kecewa. Di sini dikatakan yang baik, tapi mereka tidak ada reaksi apa-apa. Jadi saya dengan kasihnya saya dan memberitakan kasih ini keluar. Jadi dalam keadaan ini, apakah untuk membangkitkan pertengkaran atau meredakan pertengkaran ini? Dan juga kita di ayat 15, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Saudara-saudara semua, jangan meremehkan kata-kata kasih ini. Kita mendamaikan raja di dalam peperangan ini, dan kata-kata kita yang penuh dengan kasih, punya hikmat, kita berbicara kepada otoritas kita. Dan antara dua pihak peperangan negara dengan negara itu bisa diledakkan. Jadi kita mesti tahu dihadapi peperangan ini apa yang kita pilih. Kadang-kadang terjadinya peperangan karena kita ada kasih atau beras kasihan kepada mereka. Ayat 16-22. Dari sini Amsal memberitahukan pada kita mesti memahami orang yang berbeda. Ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jadi sini dikatakan jangan kita serakah. Kita jangan terlalu serakah. Di saat kita serakah dan terhadap diri kita ada
masalah ya. Ayat 17. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan dan membencimu. Kamu ada memahami perasaan orang lain. Kadang-kadang masa ini kita akan membuat orang benci kita ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tuh merasa diragukan, maksudnya saya mendengar cerita dari anak muda, kalau kamu sempat, kamu datanglah ke rumah saya, duduk main ke rumah saya. Jadi anak muda ini tidak memahami, oh kamu sangat menerima saya. Jadi suatu kebiasaan tiap hari selalu datang ke rumah orang itu. Dan kadang-kadang terus lelah, akhirnya tidur di kamarnya orang tua, ayah ibunya, dan tidur di rumah di kamarnya temannya. Menjadi hubungan ini yang menjadi tekanan. Tidak memahami perasaan orang lain. Dan perlahan-lahan ada satu perselisihan. Jika kita kadang-kadang bersaksi tidak ada belas kasihan dan membuat saksi dusta kepada, akan membawa banyak kesakitan bagi orang lain. Dan ayat 18, orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang pada panah yang tajam. Tapi sebenarnya kita tidak melakukan saksi dusta, tetapi kadang kita bersaksi dusta palsu, kita tuh tidak tahu. Saya mendengar begitu, maka kita berbicara. Tetapi setelah kita tahu kenyataannya bukan begitu. Adakah beberapa orang dan memberitahukan kepada orang itu, sebenarnya kenyataannya itu bukan gitu. Seperti kata-kata yang sudah dikeluarkan, seperti air yang sudah dibuang keluar dan tidak bisa kita tarik kembali. Kadang-kadang kita membuat saksi palsu, berbicara salah, itu tidak bisa kita kendalikan. Dan kita merenungkan kembali orang itu saat itu, kita memahami perasaannya. Dan kata-kata ini tidak bisa kita katakan. Orang dalam kesakitan ini, kesesakan dan seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Dan mari kita mesti memahami, di saat kita di dalam kesesakan, kita juga tidak akan percaya pada si pengkhianat. Jadi kita sama ini dalam kesesakan, kita mesti orang yang setia dalam keadaan berbeda dan keadaan ini, dan kita melakukan hal yang benar. Dan kita menyanyikan satu nyanyian untuk hati yang sedih. Yang dikatakan nyanyi ini bukan nyanyi yang sedih, tapi kita menyanyikan nyanyi yang sukacita, yang sangat cepat. Dan sini yang tadi saya katakan, setiap keadaan suasana akan menjadi satu perselisihan. Dan bagian ketiga itu ayat 1:25. Di darah amarah kamu memilih mengasihi musuhmu. Ya, kadang-kadang musuhmu membuat kamu murka, tapi Tuh Yesus mengajarkan pada kita, dan Yesus juga mengajarkan murid-muridnya kita mengasihi murid. Dan kita sekali lagi belajar dari Amsal, kita juga mengasihi musuh kita. Jika musuh kamu lapar, kamu berikan makan. Seperti air sejuk bagi jiwa dahaga, demikianlah kabar baik bagi negeri yang jauh. Kadang-kadang kita tuh membawa kemurkaan kita. Dan kadang-kadang kita melihat musuh kita terhadap kita tidak baik, dan kamu terus terhadap dia baik. Ya, seperti api taruh di atas kepalanya, menimbulnya, dan kamu sudah bisa membahaskan dendam ini, dan juga seperti api ini membakar di atas kepalanya. Tapi di sini kita tidak memilih, kita mengasihi musuh kita.
kadang akan menimbul bara api di atas kepalanya. Jadi dengan seperti sama bangsa Israel dengan tradisi Yahudi, dan di sini supaya yang sesama kita merasa dan berintrospeksi diri dan bertobat dan juga mengasihi. Bisa kita murka ini, kita tetap mengasihi musuhnya. Dan Tuhan berkata, bagaimana saya mengasihi musuhmu dan kamu juga mengasihinya. Maka di dalam dunia ini kita bisa meredakan pertengkaran ini. Dan ayat 25 kita mesti memberitakan berita yang baik. Kadang-kadang berita yang kita berikan berita yang baik. Dan kadang berapa banyak kita membicarakan orang itu baik, yang baik. Karena kepahitan kita memberitakan berita yang tidak baik. Dan kita memberitakan berita yang baik dan juga memuji. Dan kita berterima kasih dan kita beritakan setiap terima kasih dan puji-pujian kita beritakan. Jadi supaya kita bisa meredakan kepahitan di dalam dunia ini. Dan terakhir ayat 26 sampai 28. Di dalam perselisihan kita mengendalikan diri sendiri. Sebenarnya ayat 26, 27, 28 itu menjawab firman yang di depan ini. Pasal 5 kita tuh mesti sikap orang jahat di hadapan kita. Dan sekali lagi memberitahukan pada kita, apakah kamu orang yang bisa menghilangkan orang yang jahat ini? Apakah di dalam suasana yang jahat ini kamu tuh memilih mundur, mengenali keterbatasan kita, kelemahan kita? Ini sini kita ayat ketiga ini kita mesti mengendalikan tuh hatinya raja. Dan sama juga seperti firman ini. Tidak baik makan banyak madu. Sebab itunya tuh tidak baik. Dan sini sama di ayat kedua, dia sama. Kemudian ini sama. Jadi kita mesti tahu keterbatasan kita. Jangan kamu merasa kamu sudah memahami apa yang sudah Amsal itu sudah katakan. Jangan kamu merasa kamu ya orang yang menghormati otoritas kamu. Sebagai sifat manusia kita tuh memuliakan diri kita sendiri. Ayat 28. Yaitu dengan orang yang tidak dapat mengendalikan diri. Jadi kita mesti mengendalikan diri kita sendiri dan roh kita. Jika kita tidak mengendalikan diri, ada seperti kota yang roboh temboknya. Jadi seperti tatanya raja itu, temboknya roboh. Jadi kerajaan ini akan musnah karena mereka itu diserang, mereka itu akan kalah. Bisa kita menghadapi keterbatasan kita. Saya ingat waktu saya masih kerja di luar, saya merasa bisa melakukan apa yang sudah Amsal katakan. Saya itu dikasihi sama otoritas kita dan juga dikasih sama, dan saya bisa mendamaikan perselisihan ini. Waktu saya kerja di luar bersama bos saya dan menunjuk pekerjaan saya, anak sekolah begitu kamu kenapa tidak mempedulikan, tidak mengajarkan? Sebenarnya saya tuh merasa saya sangat taat, tunduk pada otoritas, tapi sampai di kamar hotel saya selalu berbicara otoritas saya bagaimana dan bagaimana. Dan saya berpikir sampai di Hong Kong saya akan mengundurkan diri. Sebenarnya saya tidak memahami diri saya sendiri. Saudara, sebab di dalam
firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita dibangkitkan. Kita memohon Tuhan membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan dengan kasih berikan pada kami setapak dengan setapak. Tuhan, kami memuji kasih karunia-Mu, kami memuji kasih karunia-Mu. Bisa kami mendengar firman-Mu dan bersama dalam renungan pagi ini. Tuhan, kami berterima kasih di akhir tahun ini dan sekali lagi mendengar Amsar dan menghadapi kehidupan kami ini, sekali lagi menerima kasih karunia dari-Mu. Di saat mendengar dan mendengar, kita merasa orang ini tidak seutuhnya, dan tapi di dalam ini Engkau dengan kasih-Mu melingkupi kami, dan sekali lagi dengan firman-Mu membimbing kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu.
Tuhan, kami berterima kasih dan memuji-Mu saudara-saudara semua. Bahwa kita itu bukan kita memuji Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan ini memberikan firman-Nya membimbing kita. Kita ada orang yang angkuh, sombong, tapi dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu, dan sekali lagi memberitahukan pada kami. Dan saudara-saudara semua, kita terima kasih kasih-Nya Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan, orang Engkau terhadap hati kami setiap orang dengan pandangan yang benar ini melihat kami. Tuhan, kehidupan kami ini, dalam kehidupan kami selalu membuat terjadi perselisihan ini, tapi sekali lagi terus membuat dari perselisihan dalam keluarga kami, dalam tempat kami kerja ini. Tuhan, Engkau yang kudus, Engkau yang tidak tercerak, Engkau yang sempurna. Kami terus mengasihi. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Kami memuji kasih karunia-Mu dan memuji kasih-Mu, kasih karunia-Mu, dan terus ada, terus hadir. Tuhan, kami mengenang kasih-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu di dalam kehidupan kami ini, di dalam kasih kami ini, dan menyelesaikan setiap permasalahan ini. Kami memuji bimbingan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Saudara-saudara semua, ini di hati kita yang paling dalam, kita memuji Tuhan kita. Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami sampai akhir. Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih kasih-Mu. Kasih-Mu untuk pengampunan-Mu. Berkasih Engkau berbicara pada kami. Firman-Mu masuk di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini di dalam saat ini kami tahu kami menjadi orang yang menjadi perselisihan. Jangan berselisih sama sesama kita. Kita jangan yang memberitakan perkataan yang palsu. Kami tempat kerja kami kadang-kadang tidak waspada, kami melakukan kesalahan ini. Tuhan, Engkau bantu kami. Saudara-saudara semua, saya ingin kalian pejamkan mata kalian. Kita merenungkan kembali di tempat kita bekerja. Apakah kita orang yang dalam ini kita membicara suatu perkataan yang tidak pantas kita berkatakan, yang tidak. Dan teman kita berkata bos kita tidak baik, dan kita berkata bos kita tidak baik, terus berkata. Bisa bos kita datang di hadapan kita tuh merasa takut, dan kita menghadapi otoritas kita, menghadapi sesama teman sekerja kita. Banyak hubungan yang dalam ketakutan ini. Kita merenungkan kembali di saat kita bekerja, kita sama otoritas kita, sama teman sejawat kerja kita, apa hubungan kita di dalam ini? Ya, saat ini kamu di tempat kerja kamu dengan sesama kerja kamu ada perselisihan. Saya ingin kamu menaruh tangan kamu di dada kamu. Banyak ada permasalahan ini, hubungan ini sepertinya dalam pekerjaan. Kamu tidak bisa membicarakan hati dari ke hati, dan juga hubungannya sudah terpecah sudah lama. Kita berbicara pada Yesus, kita memohon Yesus membantu kita. Oleh Bapa, Engkau melihat saudara-saudara kami, Engkau melihat tangan mereka taruh di dada. Engkau tahu
di dalam kerja kami ini maupun di dalam gereja, dan kami sama otoritas banyak yang tidak bisa terbuka. Yesus ampuni kami, Yesus engkau ampuni kami. Kadang kami tidak tahu kita masuk di dalam menghakimi, kita masuk ke akal kepahitan ini, kita selalu mengeluh. Tapi Tuhan kami hari ini sudah mendengar kami, bukannya menjadi orang memberitakan berita palsu, yang orang yang menghakimi. Engkau ampuni kami, engkau ampuni kami, supaya kami setiap orang di tempat dalam pelayanan ini hanya melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu, Engkau bantu kami Tuhan, Engkau bantu kami. Kadang itu menghimbau saudara-saudara semua di saat kita di tempat kerja ini menghadapi persediaan, kita memberanikan diri, kita datang di hadapan otoritas kita, datang di hadapan teman sejak kita, dan berkata pada maafkan saya, dulu saya sudah melakukan kesalahan, maafkan saya, dulu saya berprasangka tidak baik pada kamu. Tahu Tuhan, bantu kami supaya kami ada keberanian, kekuatan ini bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita mesti mematahkan semua dari kuasa kegelapan dari belenggu ini. Tuhan Yesus, bantu kami, setiap saudara-saudara kami, memberkati kami ini, supaya kami ini dalam tempat kerja kami ini, jalan ini atas jalan lurus, tidak terharam. Di dalam tempat kerja kita ini sudah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan kami. Kami memuliakan otoritas kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuliakan-Mu. Hai Tuhan, ini ada doa kami. Engkau nyatakan kehidupan kami, Engkau hubungkan kehidupan kami. Tuhan, di saat kami berdoa, kami juga mengintrospeksi diri sendiri. Kehidupan kami ini banyak satu berungguan dari kuasa kegelapan. Kita tidak membersihkan dan membiarkan mereka diam di sini dalam hubungan kita ini, dalam kehidupan kami ini. Tuhan, Engkau bersihkan kami, kuduskan kami, supaya kehidupan kami menjadi atau perak, bisa dari emas, untuk bersembahkan bagimu. Dan saya juga memohon padamu, dan juga Engkau bersihkan mulut kami. Engkau ingin jasa ini, Engkau menaruh tanganmu di mulut kamu Tuhan, untuk bibir kami berdoa. Banyak yang terjadi petengkar ini karena mulut kita membicarakan satu kata-kata yang tidak pantas di firman yang kita dikatakan, karena kita melakukan saling membanding-bandingkan. Kita tidak mungkin berkata kata-kata yang pantas, dan bukannya dengan kata-kata untuk menghimbau. Tetapi Tuhan saat ini untuk membantu kita, yang kita butuhkan ada bibir yang lemah lembut, dan kita berbicara mendoakan diri kita sendiri, kita meredakan hati kita, dan juga mengontrol bibir kita dan hati kita, dan kita berdoa dengan bahasa roh. Kita serahkan bibir kita kepada Tuhan, bukan bibir kita, bukan kata-kata bibir-bibir yang menggunakan kata-kata yang saling membanding-bandingkan, bibir yang
banyak akal kepahitan, tetapi Bibel kita membicarakan itu kasihnya Tuhan, firman-Nya Tuhan dengan Bibel kita. Setiap orang itu dipakai dan dipakai Tuhan. Kita setiap orang sujud di hadapan Tuhan. Shikirala papa papa shikirala papa 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 shirala papa 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 papa. Tuhan, ubah kami. Ledakkan hati kami, bersihkan lidah kami dan hati kami, supaya kami ada bibir atau lidah yang lemah lembut, bukannya hanya di hadapan orang, melakukan satu yang membuat orang murka. Kami percaya adamu Tuhan. Segeralah papa segera Tuhan, saya membantu kami di dalam kata-kata kepahitan ini, engkau bantu kami. Dan kami diselamatkan darimu. Sama yang merasa orang lain tidak baik, tak Tuhan, engkau ampuni semua dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kamu di hadapan kamu memohon, engkau membantu kami. Bantu kami setiap orang ini, supaya kami, apa yang kami bicarakan, kami percaya di dunia ini ada Tuhan, dia pun hidupan ini ada Tuhan. Kau bantu kami memilih kata-kata yang benar, atau kata-kata yang membangun dan menghibur. Bukan hanya satu kata ini dari hati kami yang paling dalam, dengan pandangan matamu Tuhan, dengan kasihmu Tuhan. Kau bantu kami, bantu kami. Di saat kami ada hati ini, tapi kami tidak bisa berbicara, Tuhan bantu kami. Tuhan akan membantu kita yang membawakan satu kata-kata yang membangun, menghibur. Dan Tuhan, kami sekali lagi mendekatkan diri pada kamu. Setiap kata-kata hari kami yang bisa berkenan di hadapanmu Tuhan Yesus, kami membutuhkanmu. Saudara-saudara semua, kita sama bangkit berdiri. Kita dengan kata-kata kita memberitakan satu berita yang baik. Dan saya juga inginkan kita juga bersama tuh berarti kita tuh berbalikan pemikiran kita. Kadang-kadang kita saling bentrok, karena kita saling membanding-bandingkan dengan banyak musuh-musuh kita. Banyak itu kesulitan kita, kesusahan kita. Tapi kesusahan kita, tidak berdaya kita hancurkan di hadapan Tuhan. Dan kita percaya di hadapan ini, kita percaya pada Tuhan, kita memuji Tuhan dan berterima kasih pada Tuhan. Tuhan membuat kita mengalami segala ini karena kehendak Tuhan, supaya kita bisa melewati ini, supaya kita ditinggikan. Dengan kesulitan ini, kita ubah menjadi puji-pujian, kita menjadi berita yang benar. Kita bersama, kita berdeklarasi yang kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih firman-Mu menghibur kami. Kami mesti menjadi orang yang memberitakan firman yang baik. Walaupun kami sampai di mana, Tuhan, Engkau memberikan sama kedamaian. Kita angkat tangan-Mu menerima berkat dari nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap saudara-saudara di sini dan juga berikut yang di online. Tuhan, di saat kami mana melakukan baik, kami tidak meninggikan nama kita sendiri, tapi kemudian kita serahkan pada nama-Mu. Bantu kami ada hati yang memuji-Mu di saat ini dalam tempat bekerja, dengan aktivitas, dengan otoritas kita. Ada sedikit perselisihan yang diberikan membicarakan otoritas kita. Harus memberkati kamu, hubungan diperbarui dengan otoritas kamu, dengan otoritas tempat kerja kamu. Kamu dikasih ada hubungan yang baik. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu penuh dengan kasih karunia. Engkau bukan menjadi orang yang memberitakan berita kebohongan dan menghadapi suatu perselisihan. Kamu ada hati yang baik dan juga memahami sesamamu. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi di dalam tempat kerja
Kamu menjadikan terang di dalam Sekaligus kamu. Engkau adalah sekaligus yang mendekatkan diri. Kamu di mana kasih Tuhan menyertaimu dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Amin. Berkati kalian semua renungan pagi